Bapak siapa? Nggak tahu. Apa pakai baju Lexus? Apa? Apa pakai baju Lexus? Terus emang disponsorin sama Lexus? Enggak, karena mobil yang kita bahas hari ini bukan Lexus. Kuncinya mana? Kuncinya mana? Nggak tahu. Di lu. Di dalam mobil tadi. Hah, serius? Ini kunci guling. Oh iya. Ih, maksudnya kunci guling disebut banget Pak, kunci guling. Ini yang, wih, langsung pipitnya kelihatan tuh mobil. Mana langsung pipitnya? Langsung pipit. Tuh. Ada yang bisa tebak kan di mobil apa nih? Kasih bocoran. Kasih bocoran. Yes. Mobil apa? Alah, ntar di judul juga kelihatan lah. Goblok. Jadi intinya kita sekarang dipinjemin satu mobil lagi. Seperti biasa kita dipinjemin terus. Ya, Bapak baik hati, Bapak Ega. Bapak, IG-nya karena di lock nggak usah di-share. kita nggak akan share IG yang punyanya. Mobilnya aja yang kita share. Mobil aja yang kita share. Mobilnya susah nyebutnya. Apa? Bacanya apa? Gue sih nyebutnya RCZ sih. Enggak, merek mobilnya. Oh, kalau kata teman kantor gue tuh Peugeot. Kalau kata gue POG Watt. Tulisannya POG Watt, men. Kita orang Indonesia. Gini sih tulisannya. Ya, Kenapa sih harus dipinjemin mobil 2 pintu lagi? Apa? Kan gue udah bilang, capek gue naik mobil 2 pintu. ya karena yang punyanya katanya mau jual mobilnya. Iklan dong. jadi Kalau mau, jadi iklan dulu. jadi sebelum dijual tuh kita pinjem dulu lah. Iya. Jadi ini mobil tuh RCZ ya. RCZ. Ini mobil RCZ. Ini mobilnya langka sih, nggak banyak yang punya dan nggak banyak yang minat sebenarnya. Langka sama nggak laku beda tipis. Yes. Ya, Kayak mobilnya Ken. nggak laku awalnya. Karena Gue nggak suka laku. mobil ini. Ini spoilernya juga naik ke atas kayak gini. Kayak Porsche. Ya kayak Porsche. Kayak Porsche dan tadi ceritain juga engine ini tuh mobil desainnya tuh campur-campur ya, kayak semuanya campur-campur. Desainnya kalau kita sih ngomongnya kayak Porsche. Engine-nya ternyata pakai engine-nya Mini Cooper yang lama yang 1600 ya, yang 1600. Ini Ya, Mercedes 1600 turbo. turbo. Horsepower-nya sih we're not sure. 160-an lah. 160-an ya. 160 aslinya. horsepower. Aslinya. Tapi ini udah di modif juga ya. Ya. Tapi yang punyanya juga nggak tahu berapa horsepower katanya setelah Dia main beli aja dah. dia main beli aja. Tapi full sistemnya pakai Tech Pro sih dia. Nah, full sistemnya pakai Tech Pro. Kalau dalam hitungan sih harusnya cuma naik 15 sampai 20 ya. Iya. Ini kita coba lihat. Depan ya? Depannya. Sampingnya dulu. Sampingnya dulu kali ya. Velg. Nah, velgnya 19 inci. Tapi kalau kata Rama fitmentnya bagus, ngotak. Iya, fitmentnya bagus. Gue penggemar MITI fitment sih. Gue penggemar MITI fitment. Ini belakangnya kayak gini tuh. Ya, ntar di B-roll juga ada lah. Nah, terus kita ke depannya. Itu. Enggak lah. Nah, ini Mobilnya kita coba. rendah banget cuy. Serius, tingginya tuh Tinggi lo berapa kan? tinggi gue 180. 180. Ini cuma nggak ada sebahu gue. Nggak ada sebahu lo ya? Nggak ada sebahunya Ken. 160 lah itu harusnya. Tinggi gue 170 sih. Ini 160, Segini. 140 lah. Ya segitu lah. Kurang lebihnya. Mobilnya tuh rendah banget. Ini depannya kayak gini. Dan ini udah facelift ya? Udah yang facelift. Katanya kalau yang facelift yang beda itu bumpernya, lampunya dia udah pakai proyektor, yang lama belum, sama tadi velgnya. Velgnya pakai yang Sebenarnya kayaknya gue nggak inget juga sih 19 ini cuma modelnya doang yang beda kayak. ya mungkin gue. modelnya aja kayak ya beberapa mobil Eropa juga banyak yang gitu ya. Iya. Begitu facelift ukuran velgnya tuh sama kan, tapi modelnya beda. Ada yang tadinya two tone jadi single tone jadi two tone. Ya, kayak tapi gitu. ada juga yang dari single tone dari two tone jadi Di single tone. Singleton ada, cuman kembangnya beda biasanya. Iya, biasanya kembangnya beda kayak gitu. Gue hari ini kayaknya sporty banget karena mobilnya sporty men. Ini pasti baru pertama kali kan lihat matanya kan. Kayaknya hari ini sporty karena mobilnya sporty gitu. Mobil sporty hari ini. Sebenarnya gue gak gitu suka sama mobil ini secara pribadi ya. Tapi cewek-cewek banyak banget yang suka sama mobil ini. Ya, mungkin bentuknya lucu. Lucu. Kayak VW Beetle juga kan. Kayak VW Beetle. Gue pribadi tuh nggak suka gitu mobil suka, itu. Cuman tapi kalau cantik aja yes, gitu. benar. Dan kalau misalnya dulu teman gue pernah mau beli VW Beetle ya. Dia nanya sama teman-temannya yang cewek-cewek terutama. Terus dia bilang gue beli VW Beetle itu karena kebanyakan cewek-cewek jawabnya VW Beetle. Dia waktu itu compare sama VW Golf GTI. Kalau kita pribadi pasti Kalau kita kan pasti Golf gitu kok. Ya mungkin ada juga suka Beetle ya, tapi kalau kita sih sukanya milih Tower. kita milihnya kan yang enak bawanya gitu. Ngomong di garasinya dia tuh belakang tuh ada 2 mobil lagi tuh. Tuh ada 2 mobil lagi sebenarnya. Nah ini ada Mazda 6 Estate. Cuman mungkin next time ya kita bahasnya ya. Dia beli ini harganya baru. Dia beli baru
harganya itu lebih murah daripada sedannya. Sedannya. Waktu itu Mazda ngeluarin. Begitu tahun itu habis, Mazda direview harganya sama Mazda Indonesia kali ya. Terus harganya dinaikin. Jadi sekarang harga jualnya ini secondnya lebih mahal dari dia beli. Makanya itu dia. Investasi yang bagus. Maka dari itu belilah mobil estate. Enggak juga sih, belilah mobil langka. Tapi kita cari mobil yang nggak laku. Iya, itu sebenarnya. Iya. Ya kita lihat dalamnya, kalau habis kita jajal. Ini udah sore banget sih. Ini udah sore banget dan karena kita dapat waktunya sore. Lagi ada kesibukannya. Tadi sibuk apa Bapak? Apa? Bapak sibuk apa? Saya dari siang udah nongkrong sini, Pak. Mohon maaf. Udah gitu tadi macet mobil gue mau masuk lubang lagi. Ya kita cek dalamnya sekalian jajal bawa. Oke. Ini belakang sempit banget. Gue jadi mikir itu bawa apa ya belakang. Kalau ini udah muat itu galon. Iya, galon nggak muat. Bapak jangan samain kayak iklan mobil yang itu. Lo tau nggak apa yang gue rasa sama setir ini? Apa? Lebih berterci 43. Oh ya? Serius. Kita bisa matiin nggak sih? Gue nggak enak. Ini ada. Karena kiri ya. Nah ini ada remote untuk exhaustnya ya. Kayak gini nih. Jadi kita bisa nyalain, bisa matiin. Soalnya dia Vevtronic namanya. Dia Vevtronic nih. Biar kelihatan ada lampu. Bentar lo kasih lihat deh. Ini gue kemarin kesel sama satu mobil, khususnya mobil gue, karena semua knopnya ini tuh di kiri kan. Terus yang sebelah badan sebelah kiri tuh di dashboard banyak tombol. Lo tau gak nih knopnya berapa? 4. Mana? Ini 2, kanan tuh 2. Oke. Yang kanan gue nggak ngerti, yang ini kalau nggak salah yang kanan tuh washer, yang atas. Yang atas ini washer, terus di bawahnya lagi tuh buat audio. Oh my God. Di sebelah sini. Ntar lo coba. Dia nggak di setir gini. Nggak di setir. Setirnya kan biasanya mobil yang lain kan di setir sini. Nah, ini setirnya polos, jadi audionya tuh di bawah sini. Ntar lihat cobain lah. Terus yang kiri ini lampu. Ini apa ya? Oh, cruise control sama limiter. Oke. Gitu. Jadi ini semua total ada 4 knop yang gue rada bingung sih makanya. Ini tidak efisien, tidak bagus. Nah, mobil itu harus banyak tombol, bukan banyak knop. Banyak knop itu nggak bisa dilihat soalnya. Kayak sekarang gue nyetir gue harus ngelok ke bawah karena gue iya nih sih. Tuas-tuasnya kebanyakan tuas. Gue pernah bawa 3008 yang lama tuh, yang belum yang keren sekarang itu juga knop, banyakan knop dan setir, dan itu setirnya berat banget sih. Berat. Ini berat banget. Ini gue nggak tahu nih yang ini. Berat. Coba kita. Oh, tapi jamnya bagus. Iya, jamnya gede lah. Kalau kata Mochi, standarisasi mobil mahal itu ada jam analog. Walaupun kalau kita sih yang penting ada jamnya. Nggak ada layar. Kalau posisi mundur itu cuma di sana tuh yang MID tengah. Itu sensor doang. Kalau posisi coba gua akan masukin di mundur ya. Ini mobil kecil banget. Bilang lincah juga kagak ya. Bentar. Dia sensor doang, tapi masih monokrom, belum berwarna nih mobil. Belum berwarna. Ya gue tau ini rangka 2013. Dibeli sama temen gue, si Ega itu, dia beli second sih mobil ini. Karena dia bilang cantik. Ntar kita tanya kenapa dia memilih mobil cantik ini. Kok berasa bawa mobil power steering. Nerek steering, oh lampunya gerak-gerak. Ntar pas muter lampunya boleh kasih lihat tuh men. Gerak-gerak men lampunya tuh. Boleh tuh guys. Ini lurus. Oh iya, kelihatan gerak-geraknya. Baik banget. Tapi jujur ya, untuk ukuran mobil yang luar kan cantik banget nih, bagus. Tapi dalamnya tuh menurut gua biasa sih. Biasa. Dan untuk keluaran 2013, gua bisa bilang
Ini out of date. Out of date sih. Even menurut gua ya, mobil keluaran Jepang tuh kayaknya lebih ada sedikit lebih 2 kali ya kan, mobil Jepang tuh bahkan di 2013 tuh masih ada bagusan gitu menurut gua. Tadi Om Ega sempat wanti-wanti kita kalau ini bantingannya keras karena setelannya sport ya. Menurut lo gimana main bawa mobilnya? Kalau lo bawa ini buat ngeceng ini mobil mall sih gue bilangnya. Mobil mall. Iya, lo bawa ke mall tuh ganteng mobilnya. Tapi gue penasaran sama mobil ini. Oh, lo penasaran sama mobil ini? Terus? Nggak ada power. Nggak ada power ya? Nggak ada. Lo bisa ngebut cuma suara doang kencang. Tapi torsinya gede. Hah? Torsinya gede. Torsinya gede. Bisa ngimbangin 435 lo ke torsi ini. Oh iya, kata Omega tuh kalau buat tarik-tarikan bawah masih enak katanya buat ngejar. Tapi kalau untuk udah atas ngejar top speed sih kalah. Joknya semi bucket ya ini. Lo ngerasa nggak sih? Iya, semi bucket. Semi bucket nih jok. Dan joknya keren kalau kata gua. Joknya keren. Tapi gua nggak tahu kenapa semua mobil yang kita pegang kemarin tuh nggak ada ini apa headrestnya terpisah. Oh, nggak ada headrest. Jok pocong ya? Jok pocong ya sih istilah pocong. Istilah jok pocong. Jelek banget ya istilah jok pocong ya. Itu kalau kita ngomong sama orang bule jok pocong, what is pocong? What is pocong? Kalau pocong kemarin sempat viral loh masuk Korea. Berita di Korea. Betul. Dia jamin candy. Iya. Itu nggak men? Ya sekarang, aduh udahlah, gue capek bawa mobilnya, biar sama aja deh bawa, gue tukeran dulu. Capek bawa mobilnya. Gue pengen tahu juga sih. Gue tukeran dulu lah, gue capek muter-muter di sini. Aduh. Joknya kayak joknya di bawah. Pengaturan joknya di bawah, dia pakai ada memori 2 memori maksud gue. Dan dia nggak ngasih seat belt tuh. Iya, seat beltnya nggak dikasih, kampret. Nggak dikasih, nggak kayak. Semuman mobil kita juga nggak ada ngasih seat belt. Nggak jauh-jauh amat ke belakang. Kebetulan aja kemarin dipinjemin 2 mobil yang ngasih seat belt. Iya, terus gearnya gear selektornya kayak gini nih, kelihatan nggak? Dia tipenya kayak Giat gitu ya? Iya, kayak Toyota. Tapi kalau Mercy juga sebetulnya Giat kan? Lama. Oh iya, yang lama ya. Baru udah enggak. Kalau yang lama tapi rapih gitu lah. Ya. Ada beberapa yang masih pakai sleeve. Yuk kita jalan. Berat kan? Wah, gila. Berat sih. Wah, anjir nih berat sih. Gue juga komplain berapa kali bawa. Gue nggak tahu nyetelnya di mana, dan makanya dari tadi gue nggak nyetel. Bawah. Ini udah mentok baring gua. Oh, dia masih manual ya? Masih manual. Ini mobil orang dari kemana kita settingan kita ubah-ubah komplain nggak ya orang ya? Ya dari orang mobil kenapa-napa, gara-gara kita yang bawa kan, mending kita setel sesuai cara kita mengemudi. Jadi, nah ini jujur sih, kalau bantingan memang keras ya, tapi nggak tahu ya, kayak kerasnya tuh keras empuk gitu. Gue nggak bilang firm juga sih, karena kalau firm tuh kan kayak gitu, enak gitu ya. Kalau ini tuh enggak. Bahasa ramah, keras tapi empuk. Apa coba? Belum ya? Nggak gitu ya? Itu suara apa nih? Bapak nggak pakai Oh, kalau gue itu jauh banget sih, gue pakai sensor dulu. Dan ini nggak ada pedal shift, ada gear shift pedalnya. Di sini plus minusnya. Plus minusnya di sini pakai Tiptronic biasa. Ya di tadi. Padahal kalau gua kirain tuh mobil kayak gini ya, walaupun keluaran tahun 2013 udah ada gear shift pedalnya sih. Buzo itu Eropa ya? Buzo itu Prancis kan? Prancis, Eropa. Itu di out of date sih. Berat banget kan? Gua cobain bawa belok dikit ya. Oke. Wah, ini sih enak banget nih. Iya. Beloknya sih enak. Gua jujur ya, handlingnya sih enak loh. Ini handlingnya enak banget. Wah, parah, handlingnya enak. Setirnya berat sih, cuman kalau misalnya lo lagi beloknya tadi tuh, itu bikin lo yakin bahwa mobil lo nggak bakal ngegeser. Ya, gue nggak tahu ya, dibilang ini sport car juga enggak sebenarnya gitu. Dibilang mobil untuk balap juga enggak juga, tapi kalau orang boleh kita kapan-kapan ke sirkuit aja. Iya, gue kebetulan itu kalau nyetir mobil Matic, gue itu bisa ngerem pakai kaki kiri. Oh. Coba lain kali kita nginjak kopling pakai kaki kanan. Gue sih nggak mau ngajarin, tapi gue bisa. Would you like to own this car deh? Pertanyaan seperti biasa ya, lu mau sih? Iya, tentu saja. Tidak. Enggak ya? Jadi mobil setengah miliar cuy. Setengah miliar. Gue sih nggak bakal beli. Masih ada beberapa mobil lebih enak dipakai, cuma ini fix di kalau Indomaret pada ngeliatin lu men. Yes. Ini mobil definitely. Soalnya tadi waktu kita lagi syuting juga banyak anak-anak, padahal itu tetangganya Omega. Yang notabene tuh nggak mungkin nggak sering lihat mobil ini gitu. Ya walaupun mobilnya sering taruh di dalam, cuman banyak yang tadi anak-anak tuh bilang, "Weh, mobilnya mantap" gitu.
Ya soalnya mobilnya jarang aja dan ini tetap aja 2 pintu. Dan ya gitu. Dan untuk ukuran 2 pintu kayak tadi kita bilang ya, cukup cantik sih. Valvetronicnya gue matiin karena kita di komplek. Ini suara Valvetronicnya kenceng banget dan suara bagus. Berapa silinder? Ini 4 silinder. 4 silinder. 4 silinder. Seperti biasanya kalau 4 silinder itu kan suaranya nggak Cempreng. Iya, Suaranya cempreng. Kalau 6 silindernya bulat deh. Awalnya tuh tadinya kita nggak mau ngebahas mobil ini dulu. Omega tuh udah sempat nawarin dari lama ya. Cuman kita baru mikir nanti tapi pas kemarin bilang ada kayaknya gue mau ganti nih, kita langsung buru-buru sih. Soalnya kayak nggak punya lagi temen yang pakai RCZ kayak gini gitu. Iya, kemarin lu nemu di kantor ya? Iya, kemarin nemu di kantor, cuman gue nggak kenalan sama ya. Tapi belum yang facelift. Tapi ini yang facelift. Gue pusing ya naik mobil ini ya. Ya karena bantingannya sih. Iya, gue udah pusing, balik gue cuma muter-muter sini dong. Padahal ya waktu kita nyobain E300 kemarin itu kan ceper banget ya. Iya. Tapi lebih empuk. Ini limbung nggak sih? Enggak juga sebenarnya. Ini nggak limbung. Firm banget ini. Gua sih jempol buat handling ya. Jempol. Thumbs up. Kalau misalnya ada yang mau beli bisa hubungi kami sih email. Soalnya kami broker. Jadi kalian akan dapat 50 juta lebih mahal dari yang orangnya jual. Oh, central locknya di sini. Ya udah gimana sih bukanya? Central locknya ini. Iya. Kunci yang lama sih rata-rata di sini. Aduh. Kunci yang lama rata-rata di sini terus. Nah, mobil Eropa pada umumnya. Ciri-ciri mobil Eropa adalah ini. Motornya nyala. Ikut kedap. Ini parking sensor. Ini parking sensor. DSC, Ini stability carburetor. Ini apa? Nggak tahu dah. Nggak tahu lah. Ntar sudah rusak mobil orang. Dari tadi gue nyari buka pintu bagaimana, ternyata di situ. Bahkan kan itu sampai nyari gimana cara matiin AC. Iya, tadi ada kali 5 menit ya kita mau syuting nyari matiin AC gimana men. Lalu matiin AC-nya, tidak ada tombol AC. AC-nya yang ini diputar. Nanti buka. Gue sih lebih milih Mazda 6-nya kapan-kapan. Udah diizinin men sama yang punya. Oke. Matiin AC dulu. Habis ini kita mau ngobrol sama Omeganya ya. Iya. Saya mau pengen tahu opini dia selama ini menggunakan mobil ini tuh kayak gimana sih. Oke. Ya, oke. Stay tune. Dia yang buka dah. Gue buka. YouTube siapa? Sekarang kita udah sama Omega. Halo. Salah satu temen gue menurut gue ganteng sih. Good looking man. Good looking. Anjrot laki-laki. Nggak salah nih. Kita udah kasih pinjam ya. Kita udah dikasih pinjam mobilnya. Mobil RCZ-nya yang disinyalir mau dijual katanya. Maunya dijual. Tapi belum tahu, masih sayang kayaknya. Mobilnya banyak banget. Ada kata-kata kita pinjam lagi Mazda 6 ya. Ada Mazda 6 Estate. Iya, Estate ya. Estate apa ya? Estate, iya. Bilangnya Estate sih mereka. Bilangnya Estate. Soalnya tiap pabrikan tuh beda-beda ya ngasih nama ya. CLS tuh shooting brake. Iya, jadi Mercedes-Benz tuh bahkan punya 2 ya. Ada Estate, ada shooting brake-nya. Ya shooting brake khusus yang CLS kan. Iya, itu khusus yang CL, coupe large-nya itulah. Iya, itulah banyak banget. Ada wagon, ada estate. Sebenarnya kalau pikir-pikir ya, sekarang harga estate kan naik ya. Harga estate lumayan. Iya naik. Naik kan? Kalau kita punya Fantren tuh naik nggak ya? Fantren tuh estate Ya base Mazda 6 estate sih dari Fantren sih emangnya. Dari Fantren dia. Nggak bisa bohongin gitu. Dari Fantren iya. Tapi kalau kita bahas estate kan kita minjemnya RCZ hari ini ya. Sebenarnya gue sih penasaran ya kalau misalnya naik mobil. Kita kan tadi udah nyobain nih, itu kan impresi kita. Ya ada eksterior yang berat lah segala macam. Tapi Omega nih sebagai pemiliknya, selama ini kalau misalnya pakai mobil tuh yang dirasain kalau misalnya di jalan nih, misalnya lagi di jalan, yang dirasain saat naik mobil itu tuh apa sih? Apakah ngerasa gagah kah? Atau ngerasa cantik atau malah ada rasa bangga gitu? Enggak sih, biasa aja sebenarnya. Tapi kalau gue sih sebenarnya emang senengnya mobil yang jarang di jalan. Jadi memang komoditinya tuh nggak besar, nggak banyak gitu. Jadi emang senengnya tuh begitu. Ya RCZ kan komoditinya gue nggak banyak kan, jarang yang pakai juga. Terus estate juga ya jarang juga yang pakai kan, nggak banyak juga di jalan. Maksudnya kita sehari tuh nggak bisa nemuin mobil itu sekali aja, mungkin bisa susah kali ya. Ya coba itu sih, karena itu sih sebenarnya suka mobil-mobil yang memang jarang di jalan, itu jarang di jalan. Yang langka. Bukan langka sih ya, hitungan langka sih banyak yang tidak laku. Tapi itu benar juga, bisa jadi karena mobilnya nggak terlalu laku, jadi jarang jalan, gue lebih suka malah. Sama kayak kejadian Mark X Toyota.
Mark X ya? Mark X itu kan salah satu mobil yang emang dimasukin Toyota dikit. Waktu itu katanya sih ceritanya buat taksi. Awalnya. Tapi abis itu nggak jadi kejual. Mark X tuh bentuknya sih bagus sih. Bagus. Maksudnya masih ada elegannya tapi kelihatan sporty-nya. Iya. Penggerak belakang lagi. Hah? Penggerak. Oh ya, RWD ya. Oh, dia ada ya? RWD. Oke. Itu tadi RWD penggerak mana ya? Depan. Itu punya beli dari kapan? Beli sih beli second sih. Beli second nggak nyampe setahun lah ya. Nggak nyampe. Waktu itu kepikirannya waktu beli mobil itu emang karena mobilnya langka aja atau ada Sebenarnya pertimbangan lain? waktu pertama kali dia keluar pengen beli itu. Dulu tuh opsinya beli itu atau beli seri 3 F30. Oh, F30. Kalau pernah punya. Iya makanya waktu keluar barengan tuh kan di tahun itu kan 2012-2013 kan. Oh, iya. Keluarannya itu kan keluaran barengan sama dengan F30 kan. Cuman ya karena mikir kayaknya BMW udah pernah nyobain sih, lu pakai 90 sebelumnya. Nah, terus akhirnya mutusin udah beli BMW aja deh gitu. Ya udah pakai BMW jual kemarin baru ganti. Oh, baru ganti. Jadi impiannya sebenarnya dua-duanya tercapai. Sebenarnya begitu. Jadi dia sekarang udah nyoba dua-duanya. Udah nyoba dua-duanya. Sebenarnya ini mobil ini kan kalau nggak salah tahunnya 200 tahunnya Peugeot kan mereka keluarin ini. Oh ini. Ngeluarin seri ini. Dan belum ada continuity-nya lagi nih, belum Oh ada iya, plan artinya belum ada yang baru. lagi. Jadi walaupun tahunnya tua, jadi karena belum ada model barunya lagi, jadi ya kelihatannya muda-muda terus. Iya, dia artinya sampai dari yang facelift 2016 ya ini. Ya ini terakhir sih 2014 14 ya, facelift. Oh, 14 itu Facelift itu terakhir 2014. Tapi yang ini tahun 2013. Belum ada keluar model baru lagi. Jadi artinya sampai detik ini artinya bentuknya itu. Bentuknya ini aja. Enggak. Jadi salah satu kemarin jual F30 juga gara-gara itu. Karena udah kelihatan tua keluar G20 kan. Oh iya. Gitu. Masuk akal sih. Oh, iya, Jadi akhirnya betul, udah betul. intinya sih kalau udah mobil udah ada model barunya, mobil kita tuh juga kelihatan tua gitu. Jadi ya salah satu konsiderasinya ya jual itu ya belinya karena dulu niat punya ini. Mobil apa ya yang belum ada lanjutannya lagi? Kita beli coba. Mobil yang belum ada lanjutan lagi. Ada sih tuh mobil apa ya? Iya juga ya, mobil Nissan Elgrand tuh belum ada lanjutannya. Elgrand tuh belum ada ya? Belum Elgrand ada. belum. Oh, bahkan di Jepang enggak? Belum ada. Terus mau beli? Enggak sih. Cuma nanya aja. Macam orang kaya kita ngomong. Nah, apa sih sebenarnya Mega yang lo paling suka pada saat bawa mobil RZ ini? Jujur sih nggak terlalu rasain sih, gue sih pengen lihat your honest review aja sih. Emang setirnya berat gitu ya. HP juga nggak gede. Iya, 160 ya. HP 160-an, tapi sebenarnya torsi gede. Jadi kalau andaikan lo narik di awal tuh lo berasa dijambak itu dapat gitu. Tadi cuman tarikan awal aja ya. Iya. Setelah itu sih bye-bye sih. Gue dari review gue nggak gitu suka secara interior itu out of date banget ya. Interiornya tua memang. Lo nggak bisa ganti nggak sih head unit? Head unitnya sebenarnya itu kan bawaannya. Sebenarnya di Peugeot tuh ada ngeluarin double din-nya yang ada. Cuma kemarin tuh sempat nanya ke Peugeot, ke Astra, udah nggak masukin lagi. Oh, oke. Kalau Indian pun mereka nggak mau. Nggak mau, bisa sih, cuma katanya ribet lama lah. Udah nggak usah lah. Jadi nggak worth Ya, ya. beli double di Cina aja. Gak lah, udah mobil standaran aja deh, udah capek. Gue sih suka gara-gara bentuknya doang. Ya jujur ya bentuknya sih ya masih, ya karena gue bilang kan bentuknya masih menarik gitu. Kalau gue pribadi sih gue tadi pas nyobain handlingnya ya, emang berat, setirnya berat. Tapi pas gue coba belok, ya terlepas bantingannya keras gitu ya, tapi beloknya sih surprisingly enak gitu. Surprising apa? Enak. Enak ya? Enak. Oke. Memang sih kalau misalnya gue bisa bilang dibandingin sama BMW ya, BMW itu empuk tapi nggak limbung. Kalau mungkin karena keras jadi nggak limbung gitu. Kalau diempukin mungkin malah limbung ya, gue nggak tahu lah, nggak pernah nyobain. Tapi jujur ya, naik BMW sama naik RCT itu bumi sama langit sih rasanya. Gitu ya. Kalau gue nggak kayak gitu. Itu zaman udah lama banget. Jadi kalau play karam sama gue Itu bumi langit, bumi langit. Tetap BMW sih. udah jauh men, udah nggak ada BMW udah nggak ada. Jadi yang mau beli RZ, nggak ada lawannya, dia udah paling enak. yang mau beli RZ beli BMW aja gitu loh maksudnya. BMW mau sponsor kita nggak sih? Boleh tuh BMW kalau mau sponsorin kita. Tadi kan hal yang disukai ya. Ya. Nah, kalau yang nggak disukai ya. Hal yang nggak disukai ya tadi ya, bantingannya keras. Jadi tuh sebenarnya lo kalau andaikan dibawa di trek tol gitu ya, jalan lurus, halus, itu enak banget. Tapi giliran kita bawa di jalan biasa di luar tol, itu kan banyak jalanan yang nggak rata kan. Itu tuh bener-bener kayak keguncang sih. Jadi karakter dia tuh memang karakter
bukan sports car sih, Bukan. roadster sih. Kayak Oh iya, dia masuk ke roadster harusnya. masuknya roadster gitu. Jadi karakternya tuh memang dia tuh bukan sebampi itu, apa sih istilahnya? Kalau apa istilahnya kalau ini banget rigid. Rigid ya? Rigid gitu. Jadi memang pantulannya tuh kayak lama-lama lu kalau andaikan jalannya rusak kan enak banget sih. Oh itu Mobil gue tuh alamin. Oh, itu tadi ya? Gue Lu ngalamin kan? Enak kan? Kok gue pusing ya tiba-tiba ya? Pusing, iya, emang. Karena gitu, karena lu kerasa Iya. Itu standar ya kayak gitu. itu gue udah nanya ke Peugeot Astra, kan gue bilang ini apa jadinya shockbreaker gue ya rusak. Gue bilang gitu, akhirnya kebetulan gue waktu servis di sana ada mobil yang sama, terus gue cobain aja nih mas, ini baru diganti nih kayak kakinya, dia bilang gitu. Pas gue cobain sama rasanya. Emang begitu karakternya Gitu, berarti. gitu. Emang karakternya begitu. Ya gue tangkap sih jadinya mobil ini sekarang nggak bisa, ya, jarang mau pakai harian juga sih ya. Jarang Pakai harian. Buat nge-mall, buat nampang. Gue ngeliatnya jadi kayak mungkin jadi kayak kehilangan identitas ya, maksudnya tampang udah oke gitu. bawahnya yang bikin capek. Bawa tapi maksud gua firm juga, tapi engine-nya tuh yang nggak ngikutin Iya. juga gitu. Iya. Mungkin teman di Indonesia aja kita ngalamin karena jalanannya nggak rata ya. Nggak Mungkin rata, kalau iya. kita di Prancis beda cerita kan. Udah ngomong. Gua kalau ngeliat film Prancis tuh banyak jalanan paving block malah nggak tahu. Tapi kan rata. Rata ya. Udah kayaknya. Iya sih, itu sih kelemahannya. Sama apa ya kelemahannya? Ya tadi sih setirnya berat banget. Iya, karena berat gue itu shock Kira gue berat berat banget. Mungkin karena banyak lebar ya. Badan lu lebar kan itu 2 berapa? Iya, kalau gue tanya sama mereka sih ya katanya ya namanya juga mobil pendek pak gitu. Dulu kita kalau kita pakai F30, waktu pakai F30 dengan velg 20 terus pakai coilover juga memang jauh lebih enteng itu. Cuma mungkin teknologinya kali ya di 2013 tuh kan kalau BMW kan dia pada saat dia kondisi tidak lari kencang kan dia nggak apa namanya nggak berat ya. Iya, Tapi pada stereo. saat dia Sport mode. udah lari di atas berapa dia langsung rigid kan gitu. Oh iya. Nah ini sih nggak ada teknologi itu sih. Oh Pasti. cuma ada tadi kita lupa ngomongin teknologi spoiler belakang. Iya. Lari kencang spoiler naik. Oh turun. iya dia lari kencang dia spoilernya di kecepatan berapa gue juga lupa kecepatan berapa dia naik. Kayak Porsche. Kayak Porsche. Iya. Kita juga tadi nggak sempet nyobain juga sih. Iya di komplek Iya, Pak. Mau komplek lari mau lari kemana berapa, Pak? Udah itu. lah. Keluar juga macetnya kayak gitu, Iya, jadi kayak nggak ada udah, gunanya. Apa lagi? Konsumsi BBM. Nggak sih, enggak. Irit kan mobil. Gue nggak lumayan boros. Boros ya? Ini sih ya mungkin karena diganti exhaust kali ya. Ek Pro ya. Semenjak diganti exhaust kan dilangsungin mungkin Oh, sekitar downpipe ya? 1718 ya lost gitu. Lost ya. 1718 BBM-nya. Itu boros sih untuk 1600. Buat ukuran segitu sih Iya, boros boros sih. ya. Gua F30 aja tuh nggak 110 masih dapat sih. F30 ya kemarin waktu ganti downpipe paling turun jadi 18 19 lah Iya maksimal. masih masuk lah. Masih Iya, oke. itu masih masuk akal. Itu sih gue Padahal ini 2600 kecil tapi pakai turbo pula tetap aja. Iya. Tapi Peugeot tuh yang lama-lama emang mesinnya nggak boros. efisien. Iya, Nggak efisien. Tapi mestinya kan Mini Cooper tadi bilangnya. Ya gua nggak tahu tuningnya kan, tapi mereka Tuningnya beda sendiri. Iya, tuningnya dari mereka. kayak BMW Z4 sama Supra. Supra ya. Walaupun engine-nya sama, tuningnya agak beda. Iya. Ada lagi Pak Rama pertanyaannya? Ntar gua pikirin. Ah, kelamaan Bukan. videonya. Kan tinggal di-cut. Oh iya. Bapak tenang aja, saya yang edit. Gue pengen nanya ini sih, lebih kayak kalau misalnya kan sekarang udah nyobain mobilnya kan, terus misalnya balik lagi ke dulu waktu mau ngambil lagi, waktu sebelum ngambil ini, nyesal nggak boleh beli ambil mobil ini? Pertanyaannya berat Penyesalan nih. itu pasti selalu datang belakangan kan. Kalau Yes. kalau Bang pendaftaran Pak. Padahal Bang pendaftaran. Iya. Iya. Nyesel sih enggak sih, Nyesel nyesel enggak. Cuma memang agak kecelek. Kecelek? Keceleknya dalam artian pada saat gue beli ini mobil itu kan waktu itu masih 2000 km ya. Sekarang tuh pakai hampir nggak nyampe setahun tuh sekarang 4000-an ya kilometernya. Waktu Nggak nyoba pernah dipakai itu. nggak pernah dipakai juga sih, Iya. jarang-jarang. Waktu nyoba, waktu beli tuh nggak nyoba, Oh, aku beli kan coba. nggak nyoba bawa. Jadi kebetulan yang punya itu kan dia tuh kok kolektor, jadi dia juga beli mobil ini cuma buat diliatin doang. Jadi selama dia dari dia beli itu mobil nggak boleh dipakai keluar daripada kompleknya. Oh. Dia cuma muterin kompleknya doang. Ini epic sih. Jadi gue juga kemarin beli karena udah keburu suka, kilometer rendah, masih mulus gitu ya, dalaman masih bersih. Terus ini
masih ada ESP ya, kalau di Astra Peugeot namanya ESP. Servis yang gratisnya itu Ya, ya. servis gratis ya. ini masih ada sampai tahun depan gitu. Berarti tahun depan kayaknya dijual ini kalau servis Iya, habis. lumayan tuh semua fast movingnya digantiin tuh. Jadi kemarin gue pas baru beli, gue langsung bawa ke Peugeot, digantiin semua tuh, kampas rem diganti, disc brake digantiin, semua busi segala macam digantiin semua mereka. Nggak bayar gue. Soalnya masih gratis. Masih gratis. Jadi itulah enaknya. kemarin karena mikir masih ada itu, udahlah paling kalau ada rusak-rusak apa sih? Intinya tinggal lu pakai aja kan. Iya, jadi mau coba. Tapi karena pas gue bawa pulang, Emosi. baru gue berasa anjir di setir berat banget. Buset, ini mual gue bawanya gitu. Tapi ya sudah. Dia berkali-kali dari ceritanya ya, gue diceritain dia juga berkali-kali beli mobil itu nggak pernah lihat mobilnya. Iya. Gua kalau udah suka kadang-kadang gitu sih, suka gelap mata sih. Dia nggak pernah, dia anti mobil kilometer tinggi. Sebisa mungkin sih kilometer kilometer rendah. tinggi kalau beli second ya. Iya. Ya kalau bisa sih beli mobil baru aja. Nah, maunya begitu. Begitu Iya. kan. Gitu. Tapi gue nggak tahu, Arizat dimasukin Peugeot lagi nggak sih sebenarnya? Udah stop dia. Udah stop, nggak ada lagi kan? Dulu udah nggak ada. Jadi Di Prancis sendiri tuh ada nggak ya yang Ada. kayak stok lama? nggak tahu deh kalau itu. Sebenarnya kalau di Mercy kan ada AMG ya. Nah, Kalau di BMW ada M Iya. series. Nah, kalau di Peugeot tuh ada R. oh, Jadi dia itu versi sportnya di Peugeot. Jadi RCZ-R. kayak in-house tuningnya gitu ya? Oh iya. Iya, itu dia kalau nggak salah ya, itu 300 lebih sih HP-nya. 300 lebih. 300 RCZ? lebih. Iya. Itu sih kenceng men. Kencang dengan bodi kecil ini ya. Cuma nggak masuk sini. Nggak masuk sini. Iya, Nggak paling masuk, kalau Bro. masuk RCZ-R EU. nggak masuk. Akan jadi EU ya masukin lagi. Iya, Jarang deh. mungkin juga ya mungkin ya Mahal-mahal balik banget lagi itu. masuk di sini ya, Jadi pasti mahal banget gitu. pasti. Itu udah nggak reasonable lagi harganya itu. Betul. Ya pokoknya kalau di CBU Udah lah. ya sekarang sama aja deh, Peugeot 5008, 3008 yang GT version Ya, itu yang kan baru. itu kan dari CBU langsung dari Perancis Iya. ya. Pada saat dia ngeluarin Allure itu kan produksi di Malaysia kalau nggak salah. Iya, yang baru sekarang kan produksi Malaysia tuh. Iya, gitu. bedanya itu kan lumayan jauh. Iya, harganya lebih murah, tapi fitur lebih lengkap. Itu lebih lengkap. Iya. Gitu, harga lebih murah. Masih Pertanyaan penasaran? Pertanyaan terakhir. Aduh. Yang terakhir apa? Mobil impian sekarang apa? Kemarin-kemarin kita nggak ada nanya gitu, men. Sekali. Ini bukan sekali. Kayaknya ini format nih. Ini mobil impian yang bisa direalisasikan atau yang tidak bisa direalisasikan, beda Dua-duanya, nih. Dua-duanya. Kalau yang versi terjangkau, ya maksudnya masih ya kita bisa nabung gitu ya. Pertama tuh gue seneng Cayman atau Boxster yang ya pokoknya start dari 2012 ya. Start 2012. Kedua itu opsinya Mustang yang EcoBoost. EcoBoost. Iya, kobusnya jelek. 2300. Iya, makanya kan gue nyari mobil yang jarang. Iya. Gue sukanya tuh yang komoditasnya dikit. Apa jangan ngasih tahu yang jeleknya dulu, kalau kan seneng. Iya, betul. Senengnya gitu, jadi seneng. Yang ketiga baru 330. Oh, iya. G20 yang 330 betul. 20. Ya harganya aja nih mesti nabung lagi gitu kan. Ya, makanya intinya kan masih bisa terrealisasi tapi mesti nabung Gua gitu. rasanya ngobrol sama Ega tuh kayak orang yang beneran tahu apa ya, tahu mobil banget gitu. Enggak lah. Bukan tahu mobil banget, tahu apa yang dia mau soal Iya, mobil Iya, gitu. sebenarnya. Iya, soalnya jarang sih kalau misalnya kadang-kadang kan kita ngobrol sama orang tuh senang mobil karena kerennya doang Iya, lah. dia Atau tahu. karena tahu reviewnya kenceng lah. Iya kan, tapi kalau kita ngobrol sama Omega tadi Dia kan, beneran tahu. yang dia pengen itu Mobil kayak yang kita- EcoBoost aja kan kita tahu itu nggak bukan rekomendasi semua orang gitu, tapi dia suka gitu kan. Ya, biarin ya. Karena dia tahu gitu ya, gue seneng kok mobil gitu. Kalau yang ini yang dari impiannya. kecil lah gitu, yang beneran lo mau. Yang bener-bener gue mau ini satu sih sebenarnya. Apa? Mustang lagi GTL 5000 ya 5000 cc. 500. Itu kan harganya sekitar 2,5-an ya. Gua kira 2,4. Kayak Shelby dong berarti. Iya, Iya, ada yang keluarin Shelby. Shelby. Itu Om Alvin tuh ya nih, kalau Om Alvin nonton nih ada Om Bos. Om Bos tuh punya tuh yang Shelby. Iya, kita mah nggak beli. Harganya berapa gue nggak ngerti deh. Kecil aja. Harganya berapa? Nggak berani nanya harganya. Sama kedua Carrera. Ada. Porsche. Porsche lagi. Porsche Carrera. Porsche Carrera Carrera. GT. Ada lagi nih satu lagi. Apa? Satu lagi tuh Apa yang tuh pengen? Bingung enggak, yang gua. naturalisasi. Ini nggak lo sangat-sangat tuh yang B apa namanya yang keluarannya seri 5 yang wagon tapi yang Alpina punya. Oh, B46 ya. Om Bos, nih Om Bos kalau nanti dijual tuh kemarin tuh. Yang seri 5 juga sih. Seri 5. Iya, Seri 5 ya. B46 ya. Alpina. Iya, Wah, di 7 ya. gila itu. Agak tahu gue
gue pernah lihat cuma beberapa kali doang, itu pun di Instagram gue liatnya. Iya, itu Gua banyak pernah- satu juga. Iya. Satu juga lu tau harga itu berapa? 4,4. Tapi mending itu daripada gue beli IE. Iya Ayet gue pernah Ayet. nyoba sih, tapi gue gak gitu suka Gue pernah electric nyoba. car. Cuman keren Keren sih. bentuknya aja, Iya, keren bentuknya. bukanya ke atas Iya, kan. Bukanya ke atas. Itu baru mobil mahal. Nah, itu warna keren juga tuh. Ada temen gue beli Gallardo, mobil mahal-mahal buka pintunya sama kayak mobil gue, males kan gue. Males bentuknya, bukanya ceklek ya, elah kadang lu buka pintu. Lo nggak pengen punya mobil yang gede gitu, apa Ford Raptor gitu? Tadinya sempet suka tapi nggak sempet realisasi. Dulu Ya. tuh naksirnya Ford sih emang. Ford 150. Wah, F150 harganya berapa, men? Oh, Ranger ya, Ranger. Oh iya, Ranger. Ranger. Ranger cuman yang udah facelift ya. Oh iya, baru Facelift, Wild Track. facelift. Yang udah Wild Track. Ya. Ini video kita talk show paling panjang. Talk show-nya lebih panjang daripada karena video biasanya mobil. kita bahas mobilnya lebih panjang daripada talk show-nya. Surprisingly ini ya, dapat insight lah Iya. dapat insight. Enggak lah, siapa aja nggak ngerti juga gue. Sosokan. Kalau apa? Karena kita channelnya paling otoy ya. Iya, yang penting otoy aja ya. Yang penting otoy aja. Otoy dulu. Masalah bener apa enggak udah Masalahnya kita belakangan. sotoy, tapi dapat opini dari pemiliknya. Iya. Enggak. Walaupun pemiliknya kalau ditanya tadi HP lu berapa? Nggak tahu gua. Lu pernah bawa anak lu nggak di mobil itu? Pernah. Sempit nggak? Sempit banget, nggak bisa lah di belakang. Jadi ini Tempat sebenarnya anak-anak juga nggak layak kayak gitu. nggak layak sih. Dia mungkin buat anak kecil masih oke kali ya. Tapi kalau buat anak-anak udah umur di atas 10 tahun sih nggak Udah masuk sempit sih. ya? Udah sempit. Udah, emang itu mobil jual dua orang aja sebenarnya. Buat pacaran lah. Gue juga ngerti sih konsep sama mobil yang ada bangku belakangnya. Tapi itu nggak layak ditempati gitu. Itu bahkan bukan Tapi plus tuh, bukan 2 plus 2 sih sebenarnya. Udah beneran nggak bisa dipakai kan? Ih, nggak bisa dipakai Hampir sih. nggak bisa Hampir nggak bisa dipakai. dipakai sebenarnya. Mending kayak Z4 sekali udah nggak ada apa. Iya, Mendingan sih kosong. benar, mendingan langsungin ya karena Kalau yang E300 tuh masih bisa. Masih bisa. kalau 300 masih lega, masih so lega. masih enak Walaupun itu, yang masih cool. pro. Kan kayak Nissan GTR tuh banyak loh yang duduk di belakangnya. GTR masih panjang Masih wheelbase-nya. panjang belakang. Ini kan udah habis Iya, banget. iya. Kira- Mustang kemarin gue sempat cobain masih bisa tapi ya nggak Masih sempit ya. masih sempit tapi masih oke gitu masih Lo tau nggak tadi pertanyaan dia apa? apa Ini mesinnya depan apa belakang ya, men? Soalnya kap depan sama kap belakang tuh kayak sama gitu loh panjangnya tuh kayak kabin di tengah bulat sendiri gitu loh ngeliatnya. Padahal sebelumnya dia udah buka kap belakang ya. Itu Iya, nanya, mesin ini itu mesinnya depan apa belakang, men? Soalnya lu tau lihat Kayak Lotus bodoh. Evora kan hmm. engine itu di tengah. Mid engine. Mid engine Tapi kalau lu buka kap belakang yang nggak ada engine ya. Iya. Satu-satunya cara buat buka mesinnya Evora adalah lu bongkar apa jok sama belakangnya. kayak sama boxer kan gitu Yes, benar. Kayak sama motor juga sama. Itu ojok. Heeh. Bukanya begitu. Nah, jadi lu buka belakang itu bagasi, depan bagasi nggak ada engine-nya. Gitu. Jadi tadi gue bilang itu pakai mesin Camry tapi di situ. ya tapi kalau gue ngobrol sama teman-teman yang udah pernah punya ya mereka bilang sih mid engine sih enak banget sih dibawa. Oh iya dong. Handlingnya- Kan bebannya rata. Iya, dia bilang enak banget mid engine. Beda ya? Jauh Iya. banget dia bilang sih lo kalau udah punya ngerasain pasti lo nggak pasti akan happy banget lah dengan mid Iya. engine. Oke. Oke. Makasih banyak. Terima kasih ya. Udah nih. Thank you udah Kita mampir, ganggu Ken. sampai Gua malam nyobain mobil. Iya, ntar kita makan dulu ya abis ini ya. Waduh. Aduh, iya. Iya, kita belum makan. Sudah. Thank you. Oke, thank you udah nonton. Thank you. Bye. Bye.